Puji Tuhan, salam sejahtera keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Selamat tahun baru, kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Alami renew adalah bagian di mana kita terus aktif melakukan pembaruan. Ada di dalam pembaruan-pembaruan yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Di tahun ini 2024, saya mengajak setiap kita keluarga GBDI El Shaddai Magelang bukan hanya menjadi orang yang mendengar firman, tapi kita mau meneliti, menyelidiki, kita mengambil firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu untuk kita dapat benar-benar mengerti dan melakukannya. Bapak Ibu dapat gunakan panduan ini 365 yang mengubah hidup. Ada roti kehidupan, di dalamnya ada catatan-catatan yang menuliskan bagaimana kita bisa membaca Alkitab sesuai dengan daftar yang tertera. Dan hari ini kita akan memulai pembacaan kita dari Injil Markus pasal yang pertama. Bapak Ibu baca seluruh perikopnya, perhatikan bersama-sama, lalu kita akan observasi, mengamati apa yang kita dapat pelajari. Kita akan interpretasi untuk melihat makna apa yang dapat kita pelajari, lalu kita akan bersama-sama melakukan mencatat aplikasi penerapan apa yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu bisa melihat petunjuknya ada di kartu bagian belakang. Lalu Bapak Ibu juga bisa gunakan, ada kartu-kartu yang kosong. Beri waktumu untuk renungkan firman, mendapatkan kekuatan dari dalamnya, lalu catatlah. Beri waktu untuk mencatat supaya apa? Kita bisa mengingatnya. Lalu kita bisa kemudian merenungkan, mengerti, dan melakukannya. Saya percaya Tuhan akan membawa kita jadi pribadi yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema dari pasal pertama Injil Markus ini, pesan penting. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ya kita sudah merayakannya dalam ibadah Natal, kita mengingat keajaiban kedatangan Tuhan. Dan di Markus ini kita dapat belajar apa yang Yesus lakukan ketika kemudian dia mulai melayani. Ya, ketika dia hadir dalam kehidupannya. Yang kita dapat lihat, mari kita observasi bersama. Ayat ini menjelaskan ada satu pesan yang istimewa. Siapa yang bicara? Yesus sendiri. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah dia menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Saya bacakan sekali lagi. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dan percayalah kepada Injil. Ada beberapa bagian yang saya ingin kita amati dengan baik untuk kita kemudian dapat mengerti apa hal-hal yang makna-makna yang terdapat di dalamnya. Pertama, kata waktunya sudah genap. Kita dapat belajar ini adalah ketika Yesus hadir, ya, waktu yang ditentukan Allah, yang dinubuatkan Allah telah digenapi. Yesus yang lahir, Yesus yang kemudian bertumbuh dewasa dan menyampaikan Injil, kabar baik, itu adalah kegenapan. Itu sebabnya firman Allah, pesan yang Yesus bawakan adalah waktunya sudah genap. Ya, waktu Allah berfirman, waktu Allah berjanji itu pasti digenapi. Jadi ini adalah satu pesan deklarasi. Sekarang waktunya, aku sudah datang, aku sudah hadir. Ya, mari Bapak Ibu, ini juga kemudian menjadi sesuatu yang kita tangkap sebagai interpretasi makna yang kita perlu ketahui dalam hidup kita, bahwa Allah yang berjanji, Allah yang memberikan rencana-rencananya itu sudah digenapi, waktunya sudah digenapi, waktunya sudah terjadi, waktunya yang Allah janjikan, ia kemudian memenuhinya melalui Yesus. Kemudian dikatakan demikian, kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu kemudian datang dalam bentuk secara fisik ya. Tetapi yang kita belajar bukan hanya tentang posisi secara kita kemudian dekat. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dalam pesan ini bahwa Allah
Yesus dengan kerajaannya adalah gambaran yang kita bisa ketahui dalam interpretasi atau maknanya. Yesus itu datang memerintah. Jadi kita dapat belajar kalimat kerajaan Allah sudah dekat adalah deklarasi yang Yesus sampaikan bahwa aku datang sebagai raja di atas segala raja. Yesus sedang berkata bahwa dia raja yang datang memerintah. Dia datang sebagai raja yang penuh kuasa dan kerajaan itu sudah hadir ya dalam kelahiran Yesus, dalam pelayanan Yesus. Kita sekarang ini yang hidup jauh ya sejak kelahiran Yesus pun menerima hal yang sama. Yesus yang sudah datang ribuan tahun yang lalu juga datang dalam kehidupan kita jadi raja yang memerintah kehidupan kita. Jadi kita dapat belajar apa yang makna yang kita dapat pelajari. Seluruh hidup kita harusnya ada dalam kekuasaan Allah. Seluruh hidup kita harusnya yang menguasai adalah Allah. Kita perlu belajar bahwa uang kita, relasi kita, pekerjaan kita, waktu kita, semuanya seharusnya ada di dalam kekuasaan Yesus, ada di dalam kekuasaan Allah, bukan karena kita menerima dia sebagai raja saja, tetapi karena dia memang ada raja. Jadi kita harus meletakkan, Tuhan, aku punya berkat, beri aku hikmat untuk gunakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku punya waktu dalam hidupku, pimpin aku untuk gunakan waktuku dengan bijaksana. Tuhan, terima kasih, Tuhan memberikan aku jabatan, kesempatan, keluarga. Tuhan, jadilah raja dalam hidupku supaya apa yang Tuhan percayakan ada di dalam kuasa Tuhan. Maksudnya kita bisa melakukan apapun dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada seorang raja, dia punya kuasa, dia akan memerintah, lakukan A, ya orang-orang di bawahnya akan lakukan A. Seperti itu juga kalau kita menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan uang kita? Kita boleh gunakan untuk kepentingan kita sendiri, yang memenuhi kebutuhan kita. Uang kita juga bisa pakai untuk memberkati orang lain, yang memberi ya sesuai dengan kerelaan hati kita. Uang kita juga kita bisa pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dengan memberikan persembahan, membantu penginjilan-penginjilan dan sebagainya. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana kita menjadikan kerajaan Allah itu bagian dalam kehidupan kita. Jadi apa aplikasi yang kita bisa dapat terima? Aplikasi apa yang kita bisa dapat lakukan? Dari pesan Yesus ini kita dapat belajar ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau kita menyadari dia sudah datang karena waktunya sudah genap, dia datang sebagai raja, apa yang Tuhan inginkan? Dua hal ini perhatikan pada ayat yang ke-15. Aplikasi penerapan yang kita harus lakukan. Yang pertama, bertobat. Tuhan ingin kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan artinya berubah pikiran kita. Kata aslinya adalah metanoia, di mana dulunya kita mengikuti semua keinginan kita. Aku mau menjalani hidup ini sesuai keinginanku, sesuai kesenanganku, sesuai kemauanku saja. Tapi waktu kita menyadari ada Kristus yang jadi raja atas hidup kita, pikiran kita berubah. Artinya kita sekarang meletakkan, Tuhan, aku tahu hidupku itu ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kendali-Mu. Apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan? Itu sebabnya mari kita belajar untuk dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ya kami mengajak Bapak Ibu menuliskan ini, ya merenungkan, mengamati apa yang saya dapat pelajari, mencari apa ya yang saya makna yang dapat saya ketahui dari firman, lalu bahkan menuliskan aplikasi supaya apa? Kita ingat ya, oh iya, hari ini aku harus melakukan firman Tuhan. Oh iya, tanggal 1 Tuhan beri pesan penting, hiduplah dalam pertobatan. Pikiran-pikiran kita yang mungkin selama ini dipenuhi oleh kekhawatiran, lalu kita kembali ke kehendak Tuhan. Kamu tidak boleh ada dalam kekhawatiran. Kamu perlu hidup dalam sukacita. Kamu perlu hidup dalam ucapan syukur. Kita ubah cara berpikir kita. Tuhan, aku mau hidup dalam ucapan syukur sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita belajar. Minta Tuhan memampukan kita bertobat. Punya pikiran yang baru. Punya cara pandang yang baru. Bahkan perilaku-perilaku yang baru. Kenapa? Karena kita tidak
tidak bisa mengalami hal yang baru. Kita tidak bisa maju kalau kita tidak bertobat, tunduk pada kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini ingat pesan penting. Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Ya, kalau ada hal yang dulu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita kembali cari firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 2, Tuhan ingin kita percaya. Ya, percaya yang Tuhan maksudkan ya. Percaya adalah percaya kepada Injil, bukan percaya kepada keinginan kita, percaya kepada kemauan kita. Percaya ini bukan sekedar keyakinan. Wah, aku percaya Yesus hadir, Yesus menolong, bukan hanya itu. Tapi percaya ini melibatkan respon kita. Kalau saya percaya kepada Tuhan, Dia sanggup menolong saya tidak akan khawatir. Kalau saya percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang memerintah, saya akan belajar tunduk pada kehendak-Nya. Ya, karena itu Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, mari kita belajar letakkan kepercayaan kita kepada Kristus, kepada Injilnya, supaya kita tahu. Ya, sekali lagi, beri waktu belajar firman Tuhan, beri waktu menyelidiki firman Tuhan. Kita minta Tuhan, aku mau punya cara yang baru untuk baca firman. Bukan hanya baca dengan cepat lalu selesai, tidak. Tapi Tuhan, aku mau belajar merenungkan setiap bagianmu lalu menemukan apa yang Injil katakan. Aku mau percaya lalu aku mau taat. Ya, kita tidak bisa percaya pada kekayaan kita, bisa dengan sekejap hilang. Kita nggak bisa percaya pada kekuatan kita bisa berkurang. Kita tidak bisa percaya pada pengetahuan kita semata, kemampuan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau apapun. Karena itu bisa berubah. Tapi belajar hari ini, letakkan 2 hal ini. Pesan penting memulai tahun ini, bertobat dan percaya kepada Injil. Karena Kristuslah yang menguasai hidup kita. Selamat mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Terus alami hal-hal yang dahsyat bersama Tuhan. Renew di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Hari ini kiranya kita dapat memperoleh berkat, kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, dan lain-lain. Mari salurkan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk sukacita yang baru, bahkan cara-cara yang baru yang Tuhan ingin kita lakukan untuk dapat lebih mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam gerakan kami 365 hari yang mengubahkan. Kami mau mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Hari-hari di mana kami diubahkan oleh kekuatan firman-Mu. Karena itu kami mau bersyukur untuk pesan penting yang Tuhan sendiri ya sampaikan. Untuk kami bertobat, kami berubah, dan kami percaya kepada Injil. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami berdoa tumbuhkan dalam hidup kami kesukaan akan firman-Mu, kesukaan menyelidiki, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya kuasa-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tolonglah kami untuk percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.